Halo rekan-rekan Listen of Life, dimanapun rekan-rekan berada pada saat ini, kita akan sama-sama belajar satu kisah kehidupan, yaitu kisah dari hidup Saudari Wewe, yang dimana pada hari ini Saudari Wewe sudah bersama-sama dengan kita dan akan memberikan satu kisah kehidupannya yang mungkin akan memberkati kita yang mendengarkan pada saat ini. Halo, apa kabar Saudari Wewe? Bagaimana kabarnya hari ini? Halo Kak Sinta, saya baik. Ya, pada hari ini kita akan langsung saja berbincang-bincang seputar kisah kehidupan Wewe khususnya di dalam hal minder. Menurut Wewe, apa yang Anda ingat tentang masa lalu? Oke, Kak Sinta. Pengalaman masa lalu bagi saya merupakan hal yang kurang baik. Hal ini dikarenakan karena punya satu pengalaman yang kurang mengenakan bagi diri saya sendiri. Jadi melalui pengalaman tersebut membuat saya merasa seorang diri dan merasa seseorang yang berbeda dari orang lain. Itu Kak Sinta. Oke, thank you. Tetapi bagaimana Anda mengatasi pengalaman buruk tersebut? Hmm, mengatasi pengalaman buruk tersebut ya terutama tidak banyak bergaul dengan orang lain ya, uh, di mana tidak terlalu banyak dengan teman-teman sebaya ya atau teman seumuran dengan saya, atau bisa dikatakan bahwa saya seringkali mengurung diri di dalam rumah. Iya, berkenaan mengenai topik hari ini. Apakah Anda pernah mengalami rasa minder? Apa penyebabnya? Secara pribadi ya pernah mengalami yang namanya minder ya, rasa minder terhadap orang-orang di sekitar saya. Hal ini dikarenakan uh, yang pertama tentunya tidak terlepas dari pengalaman yang kurang mengenakan yang saya rasakan, dan saya tadi di awal sudah menyebutkannya, di mana saya suka membandingkan diri, termasuk membandingkan dengan keadaan ekonomi keluarga ya. Saya merasa keadaan kami saat itu seperti orang yang tidak dihargai atau dipandang hanya sebelah mata saja. Bukan hanya itu, ketika saya di sekolah pun saya minder karena melihat banyak teman-teman saya yang seumuran dengan saya, mereka sudah pacaran. Tapi saya merasa bahwa kok tidak ada yang melirik saya gitu ya. Waktu itu di dalam pikiran saya, seseorang yang punya pacar itu disebabkan karena mereka ganteng ataupun karena mereka cantik. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki yang mengutarakan perasaannya dengan saya. Tapi pada saat itu saya menolak karena saya takut ketahuan dengan orang tua ya. Kebetulan saat itu saya masih kelas 1 SMK atau kelas 1 uh, kelas 11, maaf sorry ya, kelas 11 SMK, artinya sekolah menengah kejuruan ya. Nah, teman-teman, penolakan yang saya utarakan itu tidak membuat cowok ini berhenti untuk mengejar saya. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk menerima dan juga pacaran dengan seseorang ini. Dan saat itu saya bangga ya, karena berpikir, oh ternyata saya cantik ya. Buktinya masih ada laki-laki yang suka sama saya ya. Dan saat itu uh, pacaran dengan laki-laki ini bukan karena saya benar-benar mencintai ya, tetapi uh, ini hanya untuk membuktikan ya kepada teman-teman saya bahwa saya juga bisa seperti mereka. Oke, Kak Sinta, hal yang kedua yang uh, membuat saya ini merasa minder, penyebab yang kedua yaitu tidak percaya diri dengan apa yang saya lakukan ya. Hal itu dikarenakan saya merasa tidak ada bakat dan saya juga merasa tidak ada kemampuan di dalam melakukan sesuatu, atau istilahnya saya takut gagal dan tidak berhasil
serta takut mengecewakan orang lain. Gitu, Kak Sinta. Wah, menarik sekali ya kisahnya ya, luar biasa. Bahwa di mana kadang-kadang anak-anak seusia 17 ya, 18 tahun atau masuk sekolah menengah atas atau SMK biasanya banyak sekali anak-anak yang akhirnya pacaran bukan karena cinta. Tapi bukan hanya saudari Wewe yang saya tahu, bahkan beberapa kali juga saya menemukan teman-teman atau bahkan orang-orang terdekat saya pun mengalami hal yang sama bahwa mereka itu bukan mencintai itu karena benar-benar sayang, hanya sebagai pelampiasan mungkin atau bahkan sesuatu yang menurut mereka menyenangkan. Dan itu luar biasa sekali dengan kesaksian ini dan semoga rekan-rekan di luar sana juga bisa belajar ya dari kisah saudari Wewe ini. Nah, dari pengalaman hal tersebut, bagaimana cara Anda mengatasi rasa minder yang pernah Wewe alami atau yang pernah Wewe rasakan saat itu? Tentunya kita harus berani ya mengabaikan komentar atau kritikan yang tidak membangun. Namun yang terpenting di sini adalah selalu memperbaiki ya, memperbaiki diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Nah, jadi teman-teman, suatu kali saya itu pernah dipilih jadi pemimpin pujian di gereja, khususnya di ibadah pemuda waktu itu. Pelayanan ini adalah satu pelayanan ya yang saya lakukan perdana sekali ya. Saat itu ada seseorang dari pengurus pemuda ini pada saat saya memimpin pujian dan dia langsung ngomong ke saya gitu ya, kok cara pegang mic-nya begitu, suara kamu tidak kedengaran. Jadi saat itu teman-teman saya grogi, kemudian saya tidak menghiraukan dan tentunya saya tetap memilih untuk melanjutkan pelayanan itu ya sebisa saya. Jadi bagi saya bukan soal kata orang yang terpenting, tetapi yang paling penting dari semua itu yaitu bagaimana kita menyelesaikan tugas kita yang telah dipercayakan kepada kita dan kita melakukan itu sebaik mungkin. Itu teman-teman. Iya, ini saya percaya tidaklah mudah ya, Wewe untuk menjalani, untuk melewati mungkin di saat itu ada rasa gemetar, apalagi ditegur langsung di depan umum. Dan itu sesuatu hal yang mungkin membekas. Tetapi melihat pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan atau bisa dibilang dalam tanda kutip buruk. Bagaimana saudari Wewe akhirnya bisa ada sampai hari ini? Atau bagaimana citra diri Anda saat ini setelah berhasil mengatasi semua rasa minder yang saudari Wewe jelaskan hari ini? Setelah saya mengatasi rasa minder itu, saya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Hal ini karena saya tidak bergantung dengan perkataan orang. Sebaliknya, yang saya lakukan ialah menjadi pribadi ya, menjadi diri sendiri. Saya percaya bahwa jika Tuhan yang Maha Kuasa sudah menciptakan saya dengan sangat indah, maka tidak sewajarnya atau tidak seharusnya saya minder ataupun malu dengan apa yang saya miliki saat ini. Tentunya Kak Sinta, pengalaman itu juga menjadi batu loncatan bagi saya untuk terus berusaha, untuk terus belajar menjadi pribadi yang tidak menghiraukan perkataan orang. Contoh ya, dulu ketika saya berdiri di depan banyak orang, ketika saya disuruh untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu, saya itu takut ya, takut dan tidak tahu mau bicara apa di depan umum. Tetapi saat ini bisa dikatakan sedikit sudah jauh lebih baik ya jika dibandingkan dengan keadaan saya sebelum saya sampai saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa saat ini saya bisa berdiri di depan umum dan saya bisa ngobrol, ya bisa berbicara, dan ini merupakan satu perubahan ya yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke, thank you Wewe untuk cerita hari ini yang sama-sama bisa kita dengarkan, yang sama-sama kita saksikan. Dan
Semoga ini bisa menjadi satu pengalaman untuk rekan-rekan di luar sana yang sudah mendengarkan kita pada hari ini. Apakah dari banyaknya kisah kehidupan atau cerita yang sudah Saudari Wewe ceritakan atau pengalaman-pengalaman tersebut, apakah ada tips yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan Listen of Life yang sedang mendengarkan saat ini? Oke, teman-teman yang ada di luar sana, yang mungkin bagi teman-teman saat ini masih bergumul, ya, khususnya di dalam hal problem minder. Dan saat ini saya akan memberikan beberapa tips bagi teman-teman di luar sana yang mungkin butuh ya tips atau hal-hal apa yang mereka lakukan ketika mereka mempunyai satu problem yang minder ini. Jadi teman-teman, saya akan membagikan tips bagi kita. Yang pertama, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena mereka tidak sama dengan kita, ya. Jadi teman-teman, percayalah kepada dirimu sendiri bahwa Tuhan itu menciptakan kamu dan menganugerahkan bakat yang luar biasa di dalam dirimu. Yang kedua, teman-teman, jangan minder karena kata orang mengenai dirimu. Ya, sebab orang lain tidak mengenal dirimu seutuhnya, atau bisa dikatakan orang lain itu tidak mengenal dirimu 100%. Yang tahu tentang dirimu, bagaimana dirimu sendiri itu adalah diri kamu sendiri. Dan tentunya Tuhan yang menciptakan kamu. Dan yang terakhir, teman-teman, jangan lupa ya, jangan lupa untuk melakukan hal-hal positif supaya kamu tidak ada waktu untuk memikirkan komentar-komentar yang negatif orang lain tentang dirimu. Itu teman-teman, semoga dengan tips ini membantu teman-teman yang ada di luar sana. Wow, luar biasa sekali tipsnya ya. Memang seperti dalam menyampaikan itu mudah sekali, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, jangan minder karena kata-kata orang, atau lakukan hal-hal yang positif. Dan semoga rekan-rekan di luar sana bisa mempraktekkan atau melakukan ini ketika sedang menghadapi situasi minder. Dan untuk rekan-rekan semua, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan Listen of Life karena akan begitu banyak lagi kisah seputar kehidupan yang akan sama-sama kita belajar sehingga kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan seseorang yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita tentunya. Nah, bersama dengan saya Sinta Lestari mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersedia mendengarkan dan bahkan buat Wewe, terima kasih sudah memberikan kesaksian pada hari ini. Biarlah kesaksian ini memberkati kita semua.